kecerdasannya itu macam-macam gitu. Macam-macam. Enggak cuma seperti misalnya ChatGPT itu yang ngertinya ya cuma bikin teks. Tapi nek jenengan bikin teks yo iso, gawe copy yo iso gitu kan, dan lain sebagainya. Ini nah persoalannya begini, kalau AI saja harus dilahirkan oleh manusia, mungkin nggak AI dilahirkan oleh kambing? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kambing nggak punya kecerdasan. Yang bisa melahirkan kecerdasan buatan itu sesuatu yang juga memiliki kecerdasan, yaitu manusia. Nah sekarang pertanyaannya, manusia yang punya kecerdasan itu ada dengan sendirinya atau dimulai oleh sesuatu atau diciptakan oleh zat yang lain? Kan logikanya tidak mungkin mau ada artificial intelligence yang seperti itu aja tidak mungkin muncul dengan sendirinya kok. Sementara manusia dengan kecerdasan yang jauh lebih complicated dibandingkan AI itu kemudian ada dengan sendirinya. Berarti ada sang pencipta kan gitu. Ada yang menciptakan. Kalau ada AI ada manusia. Kalau ada manusia terus ada apa? Ada siapa? Mungkin kita sudah lazim ya mengenalnya Tuhan, mengenalnya Allah dan lain sebagainya. Tetapi di level ini kita sampai pada titik kesadaran bahwa oh iya ya, benar ya, ternyata benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman semua sudah berkumpul di sini di tengah sawah yang luar biasa ini. MTS Madrasah Tengah Sawah bahasnya tentang AI. Wah, luar biasa ya. Tengah sawah tapi sok-sokan bahas tentang AI. AI sudah dijabarkan secara ringkas tadi oleh Ustadz Gus Komar. Nah kan kalau ini Ustadz Obob, kalau itu Ustadz Gus Komar. Sudah disebutkan tadi AI itu mulai dari kalkulator. Oh ya, gini sebelum itu ya. AI itu apa kepanjangannya? Artificial Intelligence. Apa kebalikan dari Artificial Intelligence? Kan setiap segala sesuatu kita ada kebalikannya toh, atas bawah, depan belakang, gelap terang. Kalau Artificial Intelligence itu kebalikannya apa? Organic Intelligence. ada yang lebih tepat apa? Natural Intelligence ya. Artificial Intelligence kecerdasan buatan, dan Natural Intelligence kecerdasan alami. Nah, nanti akan kita bandingkan kecerdasan buatan itu yang ada di komputer tadi. Kalau kecerdasan alami itu ya manusia ini. Nah, apa sih sebenarnya yang ditakutkan dari AI ini? Padahal AI itu sudah dari dulu disebutkan oleh Ustadz Gus Komar tadi. AI yang mungkin paling kuno jadul itu kalkulator. Kenapa kok dia disebut AI? Ya iyalah, iso ngitung, iso kaya jenengan, bahkan lebih cepat daripada jenengan. Jenengan kalau 2 kali 2, 4 kali 4 masih oke. Coba nek 275 kali 895 ribu kan suwe banget kan. Luwih pinteran kalkulator daripada jenengan. Itu termasuk AI, Artificial Intelligence yang mungkin di tahap-tahap awal. Tetapi apa kemudian yang membedakan dengan Artificial Intelligence yang ada sekarang? Nah, para ahli menyebutnya Artificial Intelligence sekarang itu secara spesifik Generative Artificial Intelligence. Apa itu Generative Artificial Intelligence? Jadi begini, kalau sekedar kalkulator tadi itu hanya bisa ngitung, belum bisa memutuskan. Bayangkan cuma sekian ditambah sekian itu kan gampang sekali kan. Tetapi nanti yang sedikit di atas itu, ini juga sudah Artificial Intelligence juga, dan sudah menjamur, sudah kita gunakan sangat lama, tetapi kita tidak menyebutnya sebagai AI dan tidak heboh. Itu ya semacam search engine, semacam algoritma, media sosial, filter foto dan lain sebagainya. Misalnya algoritma media sosial. Misalnya jenengan nggak tahu main Facebook, nggak tahu main YouTube, nggak tahu main Instagram, nggak tahu main TikTok, apapun nih. Nanti ketika jenengan membuka beranda, itu pasti yang muncul itu konten-konten yang di dalam kesenangan panjenengan, di dalam kesenangan masing-masing. Bisa jadi yang muncul di dalam wall saya sama di dalam wall jenengan itu bisa jadi berbeda. Dari mana itu? Nah, itu tadi. Bedanya antara kalkulator dengan AI yang di level semacam algoritma YouTube dan lain sebagainya. Ini di level ini sudah mulai bisa memberi suggest. Seperti tadi yang Gus Komar tadi sebutkan, dengan mengolah informasi tentang
eh, suhu tubuh, gejala-gejala, sindrom istilahnya, gejala yang ada di dalam tubuh. Terus kemudian AI itu bisa memberi suggest bahwa ini sakitnya pusing, ini sakitnya kolesterol, ini sakitnya gula dan lain sebagainya. Dari mana? Dari gejala-gejala yang muncul. Nah, begitu juga di dalam algoritma sosial media ini. Misalnya di dalam sosial media itu kan jenengan diminta memasukkan gender, jenis kelamin, kemudian usia, dan lain sebagainya. Sampai nanti dia juga bisa mempelajari apa saja yang biasanya panjenengan buka dan lain sebagainya. Kemudian itu menjadi sejumlah data, yang data itu nanti bisa menelurkan sebuah kesimpulan, oh berarti dia senangnya yang model kayak gini. Kemudian AI berupa algoritma tadi bisa menampilkan konten-konten di dalam wall Anda yang bisa jadi berbeda dengan wall saya. Itu setingkat lebih tinggi di atas kalkulator. Karena apa? Kalkulator itu sekedar mengkolek data, sekedar istilahnya kalau di dalam bahasa penelitian itu hanya semacam survei. S1 itu kalau jenengan penelitian itu paling mentok survei. Kalau S2 itu nanti komparasi hubungan antara A dengan B, korelasi antara A dengan B. Kalau misalnya contoh realnya gini. Skripsi S1 itu misalnya jumlah penduduk muslim di kota Bantul tahun sekian, misalnya begitu. Nah, itu S1 itu begitu. Kalau S2 itu S1 itu masih bisa sampai gini. Jumlah penduduk muslim kota Bantul dari tahun 99 sampai tahun 2010 misalnya begitu. Berarti dari sekian sampai sekian itu ada pertumbuhan sekian. Cuma data saja. Kalau level S2 itu nanti sudah komparasi. Misalnya begini. Korelasi antara bertumbuhnya penduduk muslimin di kota Bantul dengan misalnya bertumbuhnya jumlah pesantren misalnya gitu, atau berhubungan korelasinya dengan apalah itu program di dalam TV atau radio misalnya begitu. Jadi di S2 itu komparasi. Nah, AI yang model model algoritma media sosial itu di level S2 ini. Kalau kalkulator tadi level S1. Nah, algoritma media sosial itu di level S2. Di level S3 apa? Di level S3 bedanya. S3 itu dia sudah menciptakan teori sendiri. Bedanya antara S1, S2 dan S3. Itu kalau S1 itu hanya survei, hanya memahami realitas di lapangan dengan metode ilmiah. Kemudian S2 itu mencari korelasi antara fenomena satu dengan fenomena yang lain, dan ini yang disebutkan tadi, misalnya kalau di dalam AI itu mengkorelasikan antara gejala ABCD dengan penyakit tertentu. Nah, kalau yang ketiga di level manusia di S3 itu membuat teori. Kalau tadi S1, S2 itu masih menggunakan teori orang dengan metode penelitian tertentu. Kalau S3 levelnya apa? Bikin teori sendiri. Sudah melahirkan teori sendiri. Nah, generatif AI misalnya salah satunya adalah ChatGPT yang itu bisa menjawab teks-teks kita, atau misalnya Midjourney yang kemudian bikin gambar itu, memvisualisasikan kalimat-kalimat kita menjadi gambar, atau apalagi itu yang membuat musik dengan visualisasi kita dengan kata-kata kita, membuat video, membuat macam-macam. Itu generatif AI yang tidak sekedar mengkolek data, tidak sekedar memberi suggest, tetapi sudah memiliki keputusan tertentu. Ini generatif AI. Maka para ahli itu sebagian memang terus kemudian ada keresahan. Ini kalau meningkat gini ini terus gimana itu? Kalau nanti kemudian nyusul menungso, nah kemudian kalau di film-film kan gitu, menyusul manusia misalnya begini, dia akhirnya punya kesadaran. Ini kita bayangkan ya. Akhirnya komputer tadi punya kesadaran. Kemudian dia sadar bahwa dirinya itu di dalam kendali manusia karena diciptakan manusia. Nanti muncul lagi kesadaran, saya tidak mau dikuasai manusia. Maka dia bisa memutuskan bagaimana caranya mereka memusnahkan manusia, biar mereka tidak dikalahkan oleh manusia. Kalau di film kan jadinya gitu. Tapi
Bisa nggak itu terjadi? Ya Allah alam. Kita nggak tahu. Nanti itu termasuk yang kita bahas lah. Generatif AI yang sekarang berkembang itu sampai di level itu. Kenapa sampai heboh? Itu karena di level itu. Kalau masih di level S1, level S2, hanya collect data, hanya korelasi, itu masih belum membuat heboh. Ini generatif AI yang generasi keempat ini itu sudah sampai di level itu. Dia sudah memutuskan sesuatu. Nah, kemudian keputusan sesuatu ini seringkali juga diikuti oleh manusia lah, itu yang menjadi dampak negatifnya kan itu. Ketika kita itu mengikuti keputusannya AI. Nah, nomor 2, saya akan membahas tentang asal muasal. Kalau tadi saya membuka materi ini dengan definisi AI itu artificial intelligence, kebalikannya apa? Natural intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan yang ada di komputer terus kemudian disematkan ke dalam robot dan lain sebagainya. Kemudian kalau natural intelligence berarti apa? Manusia dengan kecerdasannya. Nah, sekarang mari kita lihat. Simpelnya begini. Lahirnya AI itu dengan cara bagaimana? Dengan cara gimana, Gus? Lahirnya AI dengan cara gimana? Kan manusia menginput data ke mesin itu, terus kemudian dia bisa memainkan data-data yang ada di dalam dirinya, termasuk dia mencari data sendiri kan gitu kan. Kalau awalnya manusia membuat program, di mana program itu yang kemudian disebut sebagai machine learning. Jadi program ini tidak hanya kumpulan-kumpulan kode-kode, tapi kode-kode ini ketika sudah berjalan, kode ini akan menyimpan sesuatu di mana sesuatu ini tidak bisa dibaca oleh pembuatnya. Nah, simpanan ini yang kemudian disebut kecerdasannya itu. Jadi simpanan dari kode-kode yang sudah berjalan ini yang kemudian disebut sebagai mesin learningnya atau mesin belajarnya. Sehingga semakin dia menyelesaikan kasus, semakin ditanya, semakin pintar, semakin dia bertambah, informasi yang masuk, dan kemudian kemampuan analisisnya pun bertambah. Ya. Jadi sama misalnya dulu panjenengan semua sebenarnya sudah mengenal AI di tahun 2003 itu sudah ada sebenarnya di aplikasi sebut misalnya Microsoft Word, itu kan ada bentuk kayak pin itu yang kemudian ada matanya, bisa ditanya-tanya kalau error begini jawabannya apa. Nah, sekarang itu kan sudah tidak lagi, kalau dulu kan hanya satu kata ini kemudian dibandingkan dengan data yang dia miliki, kemudian dia keluarkan ini kesalahannya ini. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang mesin learningnya sudah mulai satu kata saja sudah mulai dengan berbagai macam korelasi. Jadi secara sintaksisnya sudah mulai analisis yang lebih tinggi. Begitu. Oke. Artinya begini. Artinya tidak mungkin ada artificial intelligence kalau manusia tidak menciptakannya, betul enggak? Tidak mungkin kan artificial intelligence menciptakan dirinya sendiri kan? Betul. Tidak mungkin. Nah, artinya begini, secerdas apapun walaupun akhirnya nanti dia bisa belajar sendiri. Ya betul ya. Artificial intelligence itu nanti bisa belajar sendiri, tidak melulu terus kemudian manusia menginput data, tetapi dia bisa mencari sendiri. Cuma persoalannya kalau tidak dimulai oleh manusia, kira-kira lahir nggak artificial intelligence? Enggak kan? Enggak mungkin kan? Nah, itu baru artificial intelligence yang mungkin bisa bikin gambar, bisa bikin tulisan, bisa bikin musik dan lain sebagainya. Dan kita sudah heboh dengan hal itu. Sementara ada natural intelligence yang itu bisa macam-macam. Di rumah jenengan punya istri, bisa masak, kadang bisa dipaido, kadang bisa nyeneni jenengan. Artificial itu lebih dari sekedar artificial intelligence. Natural intelligence yang kecerdasannya itu macam-macam gitu. Macam-macam. Enggak cuma seperti misalnya ChatGPT itu yang ngertinya ya cuma bikin teks. Tapi nek jenengan bikin teks yo iso, gawe kopi yo iso gitu kan. Dan lain sebagainya. Ini nah persoalannya begini. Kalau AI saja harus dilahirkan oleh manusia, mungkin enggak AI dilahirkan oleh kambing? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena kambing enggak punya kecerdasan. Yang bisa melahirkan kecerdasan buatan itu sesuatu yang juga memiliki kecerdasan, yaitu manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia yang punya kecerdasan itu ada dengan sendirinya atau dimulai oleh sesuatu atau diciptakan oleh zat yang lain? Kan logikanya tidak mungkin ada artificial intelligence yang seperti itu aja, tidak mungkin muncul dengan sendirinya kok. Sementara manusia
dengan kecerdasan yang jauh lebih complicated dibandingkan AI, itu kemudian ada dengan sendirinya. Berarti ada sang pencipta, kan gitu. Ada yang menciptakan. Kalau ada AI ada manusia. Kalau ada manusia terus ada apa? Ada siapa? Mungkin kita sudah lazim ya mengenalnya Tuhan, mengenalnya Allah dan lain sebagainya. Tetapi di level ini kita sampai pada titik kesadaran bahwa oh iya ya, benar ya, ternyata begitu. Terus sekarang tidak sekedar pencipta, tapi kalau gini, yang bisa menciptakan AI, ChatGPT dan lain sebagainya, itu kan orang-orang pinter kan. Nggak mungkin yang nggak punya ilmu kok terus kemudian bikin AI, kan nggak mungkin kan. Orang yang hanya orang-orang yang pinter, hanya orang-orang yang cerdas yang bisa bikin AI. Nah sekarang yang bisa membuat manusia dengan segala kecerdasannya, wih cerdasnya sepiro kira-kira. Wah cerdas biang itu Pak. Orang umum tuh cerdas itu. Nah inilah bukti bahwa mau tidak mau sang pencipta Tuhan Allah yang super cerdas, maha pintar, maha mengetahui, itu mau tidak mau harus ada. Nah saya itu pernah ngobrol sama ChatGPT tentang itu tadi, kamu itu asalnya dari mana? Saya diciptakan oleh manusia bla 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 bla. Oke, kecerdasan buatan artificial intelligence dibuat oleh natural intelligence. Saya tanya gitu sama AI-nya itu. Terus natural intelligence yang buat siapa? Oh, itu tidak ada yang membuat. Dia menjawab begitu. Tidak ada yang menciptakan. Terus bagaimana dia bisa muncul? Dia hasil dari interaksi dengan alam semesta. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ini saya ngobrol sama ChatGPT. Saya tanya lagi. Berarti alam semesta itu punya kecerdasan? Ya enggak. Loh, gimana ceritanya alam semesta enggak punya kecerdasan kok bisa melahirkan makhluk yang cerdas? Sementara untuk melahirkan ChatGPT sendiri butuh manusia yang punya kecerdasan. Wah, itu udur-uduran saya sama ChatGPT beberapa jam. Sampai akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf kuota Anda sudah habis. Nah, sekarang begini, kalau kita tadi ya, kemudian melihat jawaban ChatGPT tentang penciptaan AI dan penciptaan manusia, artinya apa? Ada sesuatu yang dia sebenarnya tidak bisa pelajari sendiri. Artinya apa? Kecerdasan dia itu tergantung pada informasi-informasi yang ada, yang bisa dia pelajari, yang itu juga berasal dari manusia. Emangnya dia bisa belajar dari kecerdasannya kodok? Belajar dari kecerdasannya? Enggak bisa. Kan disebut AI itu bisa belajar sendiri gitu kan. Nah, yang dipelajari itu ilmu dari siapa coba? Ya, ilmu dari manusia kan. Ilmu dari manusia yang kemudian tersebar dan lain sebagainya, kemudian dia pelajari. Nah, persoalan yang mendasar bagi kita itu, kita pada titik kesimpulan bahwa yang memberi kita kecerdasan ini siapa? Kalau di dalam Islam kita sudah jelas. Allah berfirman wa adama asma'a kullaha summa aradhum alal malaikati dan seterusnya. Jadi gini, kita ingat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, wahai Allah, sementara kami selalu memujimu, selalu mensucikanmu. Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Kemudian singkat cerita ya, yang menjadi persoalan begini, ketika malaikat meragukan, ya Allah, kamu kok akan membuat manusia sih? Itu berarti manusianya kan belum dibuat kan? Kok akan membuat makhluk yang merusak sih? Kok bisa malaikat tahu bahwa Allah akan membuat makhluk yang nantinya berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kok tahu dari mana? Tentu saja dari pengalaman kan? Tidak mungkin malaikat berangan-angan kan? Karena pengalaman. Nah, pengalaman sebelumnya, malaikat itu sudah pernah melihat Allah menciptakan Khalifatullah fil ard sebelum Adam, kemudian berbuat kerusakan. Siapa itu? Bangsa jin. Karena memang Allah sudah menciptakan jin dulu sebelum manusia dan sudah dipasrai sebagai Khalifatullah fil ard dulu. Nah, ketika bangsa jin itu menjadi Khalifatullah fil ard, kemudian berbuat kerusakan. Nah, kemudian malaikat memprotes itu kan. Maka Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui. Kemudian saya lompat, Allah perintahkan kan, usjudu li Adama, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud ila iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini bangsa jin yang pertama kali dulu. Istilah ini iblis itu kayak semacam hasad, iri hati gitu kan.
dulu-dulunya saya yang jadikan khalifah kok sekarang diganti, terus disuruh sujud lagi, kok lepenak kan gitu kan. Nah kemudian kan ditanya, kenapa kamu kok nggak mau sujud? Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Kholak tani minar wa kholak tahu mintin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Kok lepenak, makhluk dari api kok disuruh sujud sama makhluk dari tanah, ndak level dong kan gitu. Jadi dengan mengandalkan itu iblis menolak perintah Allah. Nah sekarang pertanyaan saya, lebih mulia mana, api atau tanah? Lebih mulia api atau tanah? Ya sama menurut jenengan sama, tapi kalau menurut iblis tidak, lebih mulia api. Kalau jenengan saya kasih api sehektar sama tanah sehektar, pilih mana? Pilih tanah sehektar. Berarti menurut jenengan tetap lebih HP tanah. Tapi nek menurut ahli geologi mending api sehektar, bisa jadi di situ ada batu baranya. Bisa lebih mahal dari sekedar tanah. Berarti itu dari golongan iblis. Ya, ini intermezzo aja. Nah, persoalannya kenapa Allah memerintahkan malaikat dan iblis tadi untuk sujud kepada Adam? Sujud dalam ini bukan beribadah, tapi menghormat kepada Adam. Bukan soal diciptakan dari api, bukan soal diciptakan dari tanah, tetapi karena Allah memberikan akal kepada Adam. Wa adama asma'akullaha. Dan Allah memberitahu, wa 'allama adama asma'akullaha. Wa 'allama, dan Allah memberitahu Adama kepada Adam asma'akullaha, nama-nama semuanya. Nah itu sebenarnya apa? Allah sedang menginput kan, sama seperti penciptaan AI tadi kan, Allah menginput, terus kemudian dari inputan tadi kan manusia juga bisa mengembangkan sendiri kan kecerdasannya. Nah dari Al-Quran itu kita sudah mendapatkan informasi dengan jelas bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, termasuk kecerdasannya. Kecerdasannya itu apa? Ditanamkan oleh Allah. Yang ini orang-orang ateis tidak percaya. Bagi orang ateis, manusia itu bisa cerdas hanya dengan berinteraksi dengan alam semesta, berinteraksi dengan batu, berinteraksi dengan, sekarang nek memang orang ateis itu bener, coba Mas ateis, anaknya jenengan, coba suruh interaksi sama batu, sama kayu, sama air, sama kucing, nanti dewasanya cerdas atau tidak? Jelas ora iso apa-apa itu. Manusia itu bisa cerdas itu ketika diinput oleh manusia lain. Jenengan bisa bicara, bisa ngomong, itu karena sejak kecil itu berdialog dengan Bapak Ibu panjenengan. Kemudian terinput informasi-informasi, terus panjenengan bisa berpikir. Nah, inilah perbandingan antara AI dan manusia. Saya pikir ini sebagai pengantar, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana pertandingan antara AI, kecerdasan buatan manusia, dan natural intelligence, yaitu manusia, kecerdasan alami yang itu buatan Allah. Saya pikir itu sementara dari saya. Lanjutkan Ustadz Ompo, mari sih.